Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Yuni Marsita, mahasiswi semester 3 di Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Matlaul Anwar, Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar jurnalistik. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana teknik reportase dan proses pembuatan naskah berita media cetak. Berita yang saya angkat kali ini berjudul Mahasiswa Unma dapat KIP kuliah karena orang dalam. Perlu diketahui bahwa jenis berita itu ada dua, yaitu berita peristiwa dan pendapat. Nah, berita yang saya angkat ini adalah berita pendapat. Sebelum ke pembuatan naskah berita media cetak, pertama-tama saya mewawancarai 4 narasumber, yaitu 2 orang mahasiswa yang merasa dirugikan karena pembagian beasiswa KIP kuliah di Unma tidak merata. 1 orang mahasiswa yang mengaku memakai orang dalam, dan 1 wali mahasiswa yang mengaku menitipkan nama anaknya ke orang dalam untuk mendapatkan KIP kuliah. Pertanyaan yang disebutkan meliputi 5W dan 1H, yaitu what, where, when, who, why, and how. Setelah selesai wawancara, selanjutnya adalah penyusunan naskah berita media cetak. Susunannya adalah headline atau judul berita. Yang kedua bisa diisi dengan byline atau credit line, yaitu nama jurnalis yang membuat berita. Atau bisa juga dengan deadline, yaitu waktu berita dibuat. Selanjutnya ada lead atau teras berita. Dan yang terakhir itu ada body atau tubuh berita. Headline atau judul yang saya ambil adalah Mahasiswa Unma dapat KIP karena orang dalam. Byline berisi nama pembuat berita, yaitu saya sendiri. Selanjutnya kita fokus ke lead atau teras berita. Lead harus memuat atau mewakili isi seluruh berita yang dituangkan ke dalam satu paragraf. Kenapa harus seperti itu? Salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan orang-orang yang sibuk atau tidak akan sempat melihat seluruh isi berita. Berikut ada lead atau teras berita yang saya buat. Pada awal paragraf terdapat simulasi proyek, yaitu nama media cetaknya, dan Pandeglang adalah tempat terjadinya kejadian ini. Pandeglang ini memuat unsur web. Selanjutnya pada kalimat pertama, pembagian beasiswa KIP kuliah di Universitas Matlaul Anwar atau Unma telah membuat banyak mahasiswa resah. Kalimat ini mengandung 2 unsur, yaitu unsur where dan unsur why. Kalimat selanjutnya, ternyata banyak mahasiswa yang menggunakan jaringan orang dalam mereka, termasuk dosen dan staf, untuk memastikan mereka mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Kalimat ini mengandung unsur what. Selanjutnya ada Senin 30 bulan 10, yaitu mengandung unsur when. Banyak mahasiswa merasa bahwa pembagian beasiswa di Unma tidak merata. Kalimat ini juga mengandung unsur why dan unsur what. Kita beralih ke pembuatan bodi berita. Bodi berita diurutkan dari pernyataan yang terpenting ke pernyataan yang kurang penting, seperti pada bodi berita dengan judul yang sama berikut ini. Itulah pemaparan teknik reportase dan pembuatan naskah berita media cetak menggunakan struktur berita dari model piramida terbalik berita surat kabar yang berisi headline, credit line, atau byline, lead, dan body. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf, serta dimohon untuk memberikan kritik dan saran yang membangun. Saya Yuni Marsita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.